bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan kajian kita yang memang pada minggu kemarin kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut berhubung adanya kegiatan hari raya Idul Adha dan juga untuk yang acara kemarin di sini kegiatan pendidikan kelas qadarullah, sehingga pada kesempatan ini kita baru bisa melaksanakan kegiatan kajian ini lagi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para remaja yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian yang pekan ke belakang tertunda, dan mudah-mudahan dengan tidak adanya kajian pada pekan kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang memang berkecamuk ataupun berada dalam pikiran dan juga diri masing-masing, sehingga sebagaimana biasa insyaallah nanti setelah dilaksanakannya kajian baik materi yang akan disampaikan temanya pada kesempatan ini senantiasa ditutup dengan berbagai macam pertanyaan yang memang Bapak Ibu perlu tanyakan nanti pada waktunya. Dan juga seperti biasa, selain kita membuka di sesi tanya jawab nanti, yang hadir pada kesempatan ini di tempat ini, yang tidak hadir pun bisa menyaksikan insyaallah melalui link TikTok yang telah dibagikan, dan nanti pun bisa dibuka pertanyaan untuk yang tidak hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir juga bisa mengikuti melalui tersebut, sehingga tidak ketinggalan terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz Guru kita pada kesempatan ini. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai saja kajian kita pada kesempatan ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya untuk pembacaan doa biasa akan dipimpin oleh Gunung, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana Quluba min jalasa. wa quluba man jalasa Fi majlisina hadza. fi majlisina hadza binuril binuril ma'rifah. ma'rifah Ilmil mukashafah. wa ilmil mukashafah Wal basirah. wal basyirah Wal iman. wal iman wal islam ya Fattah Ya alim Iftah iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, terangilah terangilah atau sinarilah hati-hati kami seserilah hati-hati kami dan hati-hati dan hati-hati siapa saja siapa saja duduk di majelis ini yang duduk di majelis ini dengan cahaya pengenalan terhadapmu dengan cahaya pengenalan terhadapmu dan ilmu tersingkatnya
ilmu tersikapnya segala sesuatu yang tersembunyi dan pandangan penglihatan batin dan iman dan Islam. Wahai Zat yang Maha Pembuka, Wahai Zat yang Maha Pembuka, wahai yang berilmu, wahai yang berilmu, bukanlah hati-hati kami, bukalah hati-hati kami, bukanlah hati-hati kami, bukalah hati-hati kami, dan hati-hati mereka, dan hati-hati mereka, sebagaimana Engkau membukakannya kepada orang-orang arif, kepada orang-orang arif. Ya Ya Rabb, Rabb, bukakanlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan hak dan Engkau sebaik-baik pembuka. sebaik-baik pembuka. Amin ya Amin. Rabbal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk kajian. Silakan. Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi minal rizqa wa hiya al asbab. Talaba minat taubata wa taqwa wal istiqomah wal ikhlas wa sidqa wa timanina wal muraqabah wal musyahadah wal ma'rifah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis safa'at wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, rekan-rekan, anak-anakku sekalian, dan juga tidak lupa kami sapa kawan-kawan yang ikut live TikTok. Alhamdulillah, segala puji hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, mempergantikan siang dan malam, mengatur perputaran waktu dan masa, agar manusia dapat mengambil pelajaran sehingga dapat kembali kepada fitrahnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan ilmu dan hikmah kepada umat manusia, memberikan contoh praktek aplikasi yang sangat sederhana, akan tetapi memberikan dampak yang luar biasa bagi perjalanan spiritual umat manusia. Atas tolong dan kurnia Allah, pada malam ini, malam Rabu, kembali kita dapat bersilaturahim, yang insya Allah silaturahim ini sebagaimana biasa akan kita pergunakan untuk sama-sama mempelajari makna atau hikmah di balik ayat-ayat perumpamaan. Karena sejatinya semakin hari semakin kita mengerti bahwa Al-Quran itu terbagi kepada dua bagian besar. Yang pertama adalah ayat muhkamat. Ayat muhkamat dijelaskan oleh Allah, Kunna ummul kitab, ya, dialah ummul kitab, atau apa? Al-Fatihah. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain selain Al-Fatihah adalah mutasyabihat. Artinya mutasyabihat dalam artian ayat-ayat itu ayat-ayat dalam bentuk keserupaan, ayat-ayat dalam bentuk perumpamaan. Bahasa yang Allah pergunakan adalah bahasa simbol, bahasa kode, bahasa tanda, bahasa isyarat, yang semuanya Allah maksudkan agar manusia bisa mengambil pelajaran, sehingga itu menunjukkan, ayat-ayat mutasyabihat itu menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku, dan anak-anak sekalian,
beberapa pertanyaan muncul, ya, khususnya di grup tempo hari. Salah satunya diajukan oleh Pak Hendra berkaitan dengan momentum di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 pada bulan Hijriyah, yaitu berkaitan dengan puasa Arafah, yang mana Arafah itu merupakan rukun puncak daripada ibadah haji. Nah, tempo hari itu dipertanyakan di grup, dan secara pribadi saya belum memberikan jawaban karena sejatinya saya pikir jawaban itu tidak bisa diuraikan hanya melalui grup WA, ya. Jadi perlahan nanti asalkan sama-sama kita bahas, mungkin di ujung, ya, boleh yang bawa catatan diberikan saja catatannya pertemuan kita kali ini dengan tema kesempurnaan Islam, karena nanti ujungnya kita akan mengarah ke pembahasan itu. Namun sebelum sampai ke sana, kita akan sama-sama ulang sedikit kembali tentang bagaimana asal mula kejadian atau asal mula penciptaan diri kita. Ini senantiasa harus kita ulang-ulang karena seluruh ayat Al-Quran bermuara kepada materi pembahasan ini, yaitu mengenalkan siapa diri kita sesungguhnya. Ya, kita mulai dari pengulangan surat 4 ayat pertama. Boleh dibantu. Ya, Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, kita ulang sedikit ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Dia telah menciptakan kamu dari diri yang satu, nafsun wahidah. Jadi saya nggak usah urai di papan tulis karena yang sering diulang. Perhatikan saja gambar ini ya. Ini anggap ke bawah ini belum ada, ya. Jadi segala sesuatu saat itu belum ada, ya. Ini akan menceritakan ayat ini tentang bagaimana asal mula kejadian diri kita. Dari nafsun wahidah keluarlah, saya tulis di sini aku. Ini ketika ada tulis aku di sini, fokus kepada dirinya masing-masing, ya. Jadi Dia Allah menciptakan kamu dari diri yang satu, dari nafsun wahidah. Nah, di dalam tafsir Al-Quran itu nafsun wahidah di situ diartikan Adam. Sedangkan ayatnya itu di awalnya memanggil wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Pertanyaannya, Adam manusia bukan? Manusia. Berarti termasuk yang dipanggil. Wahai manusia, termasuk Adam, bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi Allah saja membahasakannya diri yang satu atau nafsun wahidah. Nah, setelah keluar dirimu, jadi keluar dulu dirimu ya dari nafsun wahidah, ya. Baru Allah menciptakan dari dirinya
dari nafsun wahidah ini pasangannya. Wa khalaqa minha, dan dia menciptakan darinya, dari nafsun wahidah, zaujaha, pasangannya. Jadi sekarang nafsun wahidah berpasangan. Ingat ya, jadi alif lam lam ha, atau nanti kalau disatukan menjadi lafdzul jalalah, nama Allah, itu ketika diurai alif lam lam ha itu semuanya makhluk. Oke? Kalau diurai semuanya menunjukkan makhluk. Kenapa Allah mengurai dirinya seperti ini? Tujuannya agar semua ini mengenal Allah. Tujuannya untuk dikenal. Sebab kalau tidak ada makhluk, tidak ada yang mengenal. Dari nafsun wahidah diciptakan pasangannya. Kemudian dari nafsun wahidah dan pasangannya dicipta semua yang berpasangan. Nah, ini masih di alam gaib. Ya, wilayah perencanaan. Benar, salah, baik, buruk, langit, bumi, atas, bawah, kanan, kiri, siang, malam, semua di sini berpasang-pasangan. Ya, masih ingat ya dalam surat Yasin ayat 36 bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi rumus ciptaan itu berpasangan. Ya. Baru dari wilayah perencanaan ini yang semua tadi berpasangan, termasuk di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan yang banyak, wabatsa minhuma rijalan katsira wa nisaa, termasuk di sini dirancang. Maka semua ini dinyatakanlah oleh Allah di dalam alam nyata, yaitu alam dunia, alam materi. Ya, termasuk di dalamnya adalah pasangan ibu bapak kita. Ya, ini ada dalam hurufnya H. Huruf H-nya Allah. Huruf H ini ruang tak terbatas. Ya, ini ruang tak terbatas. Ya, yang semua dinyatakan oleh Allah di dalam ruang tak terbatas ini. Ya, meskipun sifatnya tidak terlihat, contoh udara atau angin itu terlihat enggak? Tapi nyata nggak adanya. Nah, seperti itu ya. Meskipun tidak terlihat, tapi dia sudah berbentuk nyata adanya. Nah, itu semua ada di dalam huruf H-nya. Ya. Jadi alifnya itu menunjukkan rahasia dirinya. Lam pertama ini sama satu dimensi dengan malaikat. Ini wilayahnya malaikat, wilayahnya ruh. Di sini tidak ada sifat-sifat keburukan, yang ada sifat-sifat kebaikan. Turun ke lam kedua, ini lam dan lam ini dua-duanya sifat ya. Kalau di sini zat dan asma, di sini dua-duanya sifat. Ini sifat kebaikan, ini sifat keburukan. Karena nanti datang bisikannya dari sini. Ya, makanya ini wilayahnya satu dimensi dengan dimensi jin, setan, iblis, ya. Ada di sini di wilayah lam kedua. Baru segala sesuatunya dinyatakan di alam nyata, di alam semesta, yaitu dalam huruf H-nya. Ya, huruf H-nya dia. Huruf H-nya Allah. Kenapa ibu bapak kita dipasangkan oleh Allah? Tujuannya adalah untuk menciptakan wadah bagi dirimu tadi yang batin. Ya? Bisa? Bisa nangkap bisa? Tujuan ibu bapak kita oleh Allah dipasangkan adalah untuk menciptakan wadah atau jasad kita, ya, sebagai wadah bagi dirimu yang batin ini. Nah, anggap ini masih di dalam rahim ya, masih di dalam rahim siapa? Ibu. Di dalam rahim ibu. Ya, dari saripati tanah. Ya, melalui unsur hara makanan dimakan oleh pasangan bapak dan ibu kita. Dari bapak ya melalui sumsum atau sulbi, sumsum tulang belakang, itu terpancar bibit
sperma. Nah, dari saripati tanah, unsur hara makanan yang dimakan oleh ibu itu menjadi ovum, sel telur. Ketemulah nanti bibit sperma itu masuk ke dalam sel telur, ke dalam ovum, maka terjadilah proses penciptaan jasad. Berapa bulan jasad di dalam kandungan sebelum jiwa kita masuk? 4 bulan. 4 bulan di sini diproses. Sudah ada? Sudah ada jasadnya? Ada. Hidup? Hidup. Akan tetapi jiwamu sudah masuk belum? Belum. Belum. Begitu ini diproses 4 bulan, 90 hari sampai 120 hari kehamilan. Begitu ini disempurnakan kejadiannya, ya, jasadmu di sini, di ibu, ya, sudah mulai membentuk jasad manusia, maka dirimu yang batin dihadapkan, ditanya. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Sampai di situ ayat itu bicara tentang penciptaan jasadmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka. Ya. Nah, ini penciptaan jasad. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan aku, ya, kata Tuhan, kata dirinya, dan aku meminta persaksian atas diri mereka. Meminta sumpah janji atas diri mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Meminta syahadat atas diri mereka. Kenapa bahasanya mereka? Padahal di sini banyak apa satu? Satu. Kenapa bahasanya mereka? Karena dirimu di sini sudah memiliki, saat itu memiliki pandangan Tuhan. Dirimu sudah melihat ke sini. Ya. Ada ruhnya, ada jiwanya, ada jasadnya. Bahkan jasadmu ini sebagai miniatur dari alam semesta. Ya, jadi kalau alam semesta ini disebut makro. Makro itu jagat kabir, alam semesta besar. Nah, kalau diri itu jasad ini mikro, jagat sogir. Jadi alam semesta ini cerminan daripada diri kita nih. Jadi di sini ada unsur bumi, ada unsur langitnya. Ya, makanya pertanyaannya, aku meminta persaksian atas diri mereka. Jadi dirimu masing-masing di sini itu sebetulnya mewakili seluruh yang ada. Ya, ruhmu, jiwamu, jasadmu. Ya. Oke, bisa? Bisa? Oke. Jadi sebetulnya yang ada di hadapan Tuhan siapa? Diriku. Siapa? Diriku. Aku. Hanya aku atau dirimu kalau saya sebut. Ya, jadi fokus diri masing-masing. Yang ada di hadapan Tuhan hanya dirimu. Orang lain itu nggak ada masalah. Bisa? Orang lain nggak ada Yang masalah siapa? Diriku. Yang masalah diriku di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Apa pertanyaannya ketika di alam ketuhanan ini? Ini alamnya tidak terikat ruang waktu, ya. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Kum. Tidak alastu birabbika. Bukankah aku ini Tuhanmu? Tidak. Tapi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Karena ini tadi mewakili. Qalu, seluruh manusia di sini menjawab. Dirimu di sini menjawab. Bala, benar engkau Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikan. Oke. Jadi semua manusia sebelum masuk ke dalam jasad berarti pernah menyaksikan Tuhan. Pernah mengenal Tuhan. Pernah bersyahadat di hadapan Tuhan. Pernah. Semua. Semua. Fir'aun, Abu Jahal,
Sama. Sama. Semua manusia. Kalau dia tidak berjanji dulu di sini, tidak akan turun ke sini. Ya. Itu sudah sunatullah. Ya. Kenapa diminta dulu perjanjiannya? Ditanya dulu. Pertanyaannya bukan begini. Alastu billah. Bukankah aku ini Allah? Tidak. Tapi bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Rob. Rob itu pengatur, pengurus. Nungaraksa, nungariksa. Melihara. Nah, itu Rob. Jadi Allah itu sudah pasti Rob. Tapi Rob belum tentu Allah, belum tentu langsung Allah. Nah, maka kenapa ditanyanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Karena nanti manusia ketika sudah turun ke dalam jasad, lalu turun ke muka bumi, tanpa sadar manusia itu tampil sebagai Tuhan. Bukan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Merasa dirinya bisa mengatur, merasa dirinya bisa memelihara, merasa dirinya memberi, merasa dirinya mengasihi, menolong, memperbaiki. Padahal semua itu asma siapa? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu milik siapa? Walillahil Asmaul Husna. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Oke? Tapi ketika nama-nama ini diajarkan di sini kepada Adam, ya, lalu turun Adam ke muka bumi, dinyatakan asma itu melalui jasad. Coba, yang menolong, memberi, memelihara, memperbaiki, perbuatan jiwa atau perbuatan jasad? Jasad. Bisa nggak kita memberi sesuatu yang berbentuk nyata tanpa menggunakan jasad? Kira-kira daek dari mana? Atau pedagang jeung pembeli di pasar anu dagang na jasadan. Kira-kira nu meuli jadi mah Kalabur. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Ini wilayah malaikat. Ya. Kenapa malaikat sujud kepada Adam setelah Adam lengkap diberi jasad? Karena ternyata malaikat tidak mampu menyatakan nama-nama baiknya Tuhan di muka bumi. Seperti Adam, seperti manusia. Malaikat pekerjaannya hanya menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, ya, hanya terus menyebut-nyebut. Sedangkan manusia diberi jasad oleh Allah justru tujuannya untuk menyatakan asma, untuk mewujudkan asma. Jadi wujud nama-nama baik Allah itu. Nah, ini dicipta nggak nih? Dicipta. Betul? Dicipta. Yang mencipta ini siapa? Manusia. Nah. Sedangkan asma pencipta itu asma siapa? Nah, Al-Khaliq itu asma siapa? Asma Allah. Begitu Allah ajarkan kepada manusia asma itu, manusia mampu mencipta. Mampu. Malaikat bisa mah? Jin? Bisa. Nah, ini tujuannya manusia dicipta. Justru untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Malaikat mau bisa, nyen karya mau bisa. Nyen goreng puyuh mau bisa. Oke. Nah, maka tadi pertanyaannya apa? Rob. Bukankah aku ini Rob, Tuhan yang mengatur, mengurus. Saya pernah berikan satu analogi. Yang menghidupkan dan mematikan kita siapa? Allah. Ingat ngaji jadi ragu-ragu ngejawab. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Allah. Pasti Allah. Ya.
Alhamdu apa artinya? Segala puji Segala puji lillahi kagungan Bukan Allah Allah. kagungan Allah Milik Allah. Rabbil alamin anu anu ngurus sadaya alam, ngaraksa, ngariksa, melihara dan sebagainya. Jadi saha anu ngurus alam? Puji-puji Allah. Puji Allah. Namanya. ulang-ulang Alhamdu segala puji lillahi kagungan Allah. Rabbil alamin anu Anu ngurus sadaya alam. Jadi saha anu ngurus sadaya alam? Puji. Puji Allah. Puji. Nah, Puji-puji contoh. na. Tadi nu ngamangotkeun ngahirupkeun saha? Allah. Terlambat ke dokter mah. Nah, jelema teu mangi cai saminggu Serak. serak. Lain sakadar serak, Mati. dehidrasi. Dibawa ke dokter geus rapet kulitna. Telat, kolep, dead. Cek dokter telat. Berarti ya cai bisa maikeun. Bisa. Nah, bisa ngahirupkeun. Bisa. Puji Allah ya teh. puji Puji Allah. Nepi kalau urang tos Bismillahirrahmanirrahim. Rego Segar. maca Alhamdulillah. muji ka Allah. Nepi ka dilatihna teh kitu. Mantap men. Angin bisa maikeun. Bisa. Coba bakam ku bantal 10 menit. Ya, jadi kawasana Allah teh geus diwakilkeun ka puji-puji, ka puji-puji. Cai. Kuring anjeun dibere kawasa, tah kieu kawasana. Urus puji-puji kuring mulia. Ngurus cai ka urang. terus Tatangkalan ngurus. terus Oh, tahajud we ya kieu teh nya. Mecah racun jadi naon? Jadi oksigen. Ke jam 12 kali itu karek jadi oksigen. Oh, ini teh keur tahajud. Tasbih we. Tunduk patuh karena perintah Allah. Nunggu ku urang dihatur nuhunkeun. Gawe. Dinikmati ku urang hasilna oksigenna. mati Coba bayang. Jadi ternyata urang teh silih urus jeung sasama puji. puji Jeung sasama puji. Aki miara domba, paraban bujukun. Oh, nya ge. Cukut nangaleuya. Teu beak-beak cukutna teh. Berarti ngurus eta cukut teh ka urang nya. Nepi ka ngadukung kana pipiaraan. Tuh tadi pemelihara teh asma saha? Dikuasakeun nepi ka eta jelema domba hirup ti leutik nepi ka gedena nepi ka kajualna. Dikawasakeun asma pemelihara. Ya. Malaikat mau bisa ngurus meh. Mau ngarit. Hah? Tayeunya makana ditanyana naon tadi? ilas Alastu Rabbi. bukankah aku ini Tuhanmu? Kenaon disumpah heula, dipentah heula janjina, dipentah heula syahadatna di dinya. Dititah manusia nyaksikeun heula kana kepengurusan Allah. Ieu geus terjadi ieu. Tadi geus terjadi. Tadi Udah. kan ini udah sampai 4 bulan lain. 4 bulan. Ah, berarti ini udah terjadi. Ya. Dirimu menyaksikan. Menyaksikan. Dirimu menyaksikan kepengurusan dan penciptaan ini semua. Begitu setelah ditanya, benar engkau Tuhan kami, kami menyaksikan. Ayeuna dirimu mengakui keberadaanmu di sini. Mengakui keberadaanmu sebagai hamba. Benar engkau Tuhan, berarti aku hamba. Tadinya sejajar di sini. Sebelum dirimu mengakui keberadaanmu,
nilai dirimu di sini sama dengan dirinya. Sama-sama alif nih. Ya. Setelah mengakui keberadaannya, turun dirimu ke wilayah ruh. Nggak layak lagi ada di sini. Dihijab oleh cahayamu sendiri. Dibuatkanlah oleh Allah pasangan dari dirimu sendiri, yaitu cahaya. Sekarang aku atau dirimu terhijab oleh cahayamu sendiri. Di sini dirimu sudah tidak lagi menyaksikan Tuhan. Terhijab, terhalang. Tapi suara Tuhan di sini masih terdengar. Ya, tuh jadi tong harigani ini di dia geus teu bisa ningali, teu bisa menyaksikan. Ya, sudah tidak syahidna lagi. Ya. Nah, oleh karena dirimu yang ruh ini akan masuk ke dalam jasad, nggak bisa ruh masuk ke dalam jasad, nggak bisa langsung. Karena ini wilayah al-haq. Apa al-haq? Kebaikan. Kebenaran. Ini wilayah batil. Karena huruf H ini hawa. Apa hawa? Nafsu. Keinginan. Ya. Ini hawanya, ini nafsunya. Jadi ini hawa berasal dari nafsun wahidah. Jadi hawa nafsu. Dahsyatnya kekuatannya. Keinginan jasad ini dahsyat nggak? Dahsyat, orang sama-sama dari sini kok sumbernya. Ya. Nah, ini hak, ini wakul ja'al haqq wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Jika datang al-haq, maka lenyap batin. Makanya ruh nggak bisa langsung. Karena kalau ini langsung masuk, lenyap langsung. Lenyap. Nggak akan bisa. Maka dibuatlah oleh Allah keserupaannya. Wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa dan keserupaannya. Atau penyempurnaannya. Jadi diserupakan dulu sebagai jiwa. Jadi jiwa ini menyerupai apa? Jasad. Menyerupai ruh dan jasad. Menyerupai ruh juga menyerupai jasad. jasad. Ya. Jadi ia bisa kaluhur? Bisa kan? Kada tak iya masalahnya ya. Yang bermasalah jiwa. Nah, setelah diserupakan sebagai jiwa, maka dimasukkanlah dirimu yang batin ini ke dalam jasad. Dipasangkanlah sekarang dirimu yang batin dengan pasanganmu yang bernama jasad. Ini yang batin adalah lelaki sejati dalam dirimu. Ini yang jasad adalah hawa nafsumu, bernilai perempuan. Ini kesadarannya, ini perasaannya. Ya, ini sadar nggak tadi? Menyaksikan? Iya. Menyaksikan. Ini yang gelap. Karena dasarnya hawa. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Begitu jiwa masuk ke dalam jasad, terjadi dua bisikan atas si jiwa. Satu bisikan fasik yang datang dari hawa nafsu jasad, kedua bisikan takwa yang datang dari wilayah ruh. Jadi peperangan ada di mana? Jiwa. Nah, di sini. Oke. Baca surat 33 ayat 72. Puntennya ya rada serak gitu. Ya, baca artinya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh.
Jadi awalnya amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Di mana tuh tanda itu? Langit, bumi, dan gunung-gunung? Alimun Di jasad. Karena itu menunjuk kepada alam nyata. Jadi sekarang sudah ada di sini. Jiwa tadi sudah masuk ke jasad, sudah ada di sini. Awalnya amanah itu ditawarkan pada jasad. Sesungguhnya Allah tahu nggak jasad ini akan menolak? Tahu. Tapi kenapa masih ditawarkan? Supaya ternyalakan. Yo, ambil. Karena nanti manusia akan mengira dirinya itu jasad. Sok coba nyepan. Selama ini kita memandang diri kita ini jasad bukan? Jasad. Iya. Padahal kalau saya tanya, sebetulnya dirimu itu penduduk langit apa penduduk bumi? Ini bumi nih, ini asal bumi di jasad. Dari Saripati ini dari langit. Penuh rahasia ini. Oh, ini unsur langit ini. Sebetulnya dirimu itu penduduk langit apa penduduk bumi ini? Langit. Ini binasa nggak? Binasa. Satu hari binasa, hancur. Ya. Tapi dirimu masih abadi. Abadi. Berarti dirimu bukan ini. Karena ini akan hancur. Kalau dirimu penduduk bumi, ini hancur, dirimu juga hancur. Hancur sudah. Tapi ternyata masih ada urusan nanti. Ada. Berakhir. Kekal, abadi. Nah ini masalahnya makanya. Kenapa Allah tawarkan dulu ke sini? Karena ternyata begitu turun ke dunia, manusia menganggap dirinya itu jasad. Sanggup nggak ini jasad tadi menerima? Tidak. Wahamalahal insan. Maka dipikullah amanah itu oleh insan. Ya memang artinya manusia. Tapi bahasanya bukan nas. Nas apa artinya? Manusia. Insan? Manusia. Nah, mana tuh bedana? Ya, benar. Lamun nas mah geus kabeh ieu. Gabungan antara batin dan jasad. Kalau insan itu yang batinmu, coba surat 76 ayat 1. Nah, sebelum nanti nuntaskan ayat barusan. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Bukankah pernah datang kepada manusia? Artinya manusia ya? Iya. Coba baca Arabnya. Hal ata alal insani hinun. Hal ata alal insan. Jadi nas apa insan yang disebut? Insan. Ini. Bukankah pernah datang kepada insan? Aki kau hidung. Inu minad dahri. Waktu dari masa. Lam yakun syai'am madhuro. Yang ketika itu manusia belum bisa disebut. Ini di sini. Mau disebut Tuhan bukan, mau disebut manusia belum. Ini dirimu nih rahasiain. Pertanyaan bukan itu dari Allah. Pertanyaan. Sebetulnya bukan untuk dijawab pertanyaan itu, tapi untuk dibuktikan. Dilihat kembali keberadaanmu, dikenali kembali. Nah ini, karena dirimu pernah ada di situ. Bukankah pernah datang kepada insan waktu dari masa yang ketika itu manusia belum bisa disebut. Nah itu sekarang udah disebut di sini kan? Disebut apa? Manusia. Ya. Ingat tadi dipikullah amanah itu oleh berarti oleh jiwa. Nah sekarang si jiwa sudah mewakili ini ya. Nah, jiwa membungkus ruh, ruh membungkus rahasia. Sekarang tinggal dua unsur, yaitu jiwa dan jasad.
tadi ditawarkan amanah kepada jasad, sanggup nggak? Nggak. Maka dipikulah oleh jiwa. Ketika jiwa mengemban jasad sebagai amanah, apa katanya tadi? Sungguh Innahu kana noy jauh innahu kana noy doluman jauh lah kata lain azab sungguh manusia itu sangat dolim dan Bodoh. dolim artinya apa? Gelap. Gelap dolim itu duluman ya sungguh manusia itu sangat gelap dan bodoh. Gelap karena tidak lagi menyaksikan Tuhan. Bodoh bukan berarti tidak berpengetahuan, bukan tidak berarti tidak berilmu, tapi justru dia berpengetahuan, banyak ilmunya, tapi ilmunya itu tidak membuat kenal diri. Ya, itu. Jadi ada satu pengetahuan yang membuat pengetahuan yang lain tidak bernilai. Pengetahuan apa itu? Dia tahu tentang dirinya, bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi setelah manusia mengenal dirinya di hadapan Tuhan, dia semakin merasa tidak tahu apa-apa. Semakin diberitahu, semakin dia merasa tidak mau. Bukan semakin jumawa, ya, bukan semakin merasa diri berilmu. Ya. Oke, nah jadi sekarang apa masalah kita? tidak Setelah jiwa menerima jasad sebagai amanah, apa masalah kita? Lupa dengan amanah. ayo Yo, apa masalah kita? Masalah terbesar kita. Kadang justru manusia itu pada asal masalahnya dia tidak tahu masalahnya. Masalah terbesar manusia itu dia tidak tahu masalahnya. Kosong uang gitu nyaho. Ya, benar tak? Dan Rasana teh teu boga. Rasana teu boga masalah, padahal bermasalah. Apa masalahnya? Innahu kana doluman jahula. Itu masalahnya yang tidak disadari. Standar semua manusia enggak? standar. Setelah menerima jasad sebagai amanah. Standar. Berarti seluruh manusia begitu. Iya. Sama semua. Begitu dia masuk ke dalam jasad, gelap. 1678. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Lahir berarti. Begitu lahir, la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lupa janjinya, Lupa. lupa perjalanan batinnya, lupa. Nah, itu yang disebut doluman jahulai. Dia lupa terhadap pengalaman perjalanan batin yang pernah dialaminya. Dia lupa bahwa sebelumnya dia pernah menyaksikan Tuhan. Tuhan. Apa yang bisa membuat manusia ingat kembali kepada perjalanan batinnya itu?
Ulang ayatnya. Belajar. Ulang ayatnya. Wallahu akhrajakum min butun wa ja'alakum sam'a Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah Diberi bekalna, beri diberi modalna. Nyata pendek, pendengaran Makan. pemah, Aman. kade. Lain telinga, lain mata lain hati, tapi pendengarannya, penglihatannya, dan alat pemahamannya. Punya telinga mendengar seperti saya sekarang. Tapi ketika pendengaran ini tidak memahami pembicaraan Tuhan, maka Allah anggap telinga kita ini tuli. Bisa melihat seperti sekarang ini saya nih. Tapi ketika mata ini tidak memperhatikan, maka mata saya dalam pandangan Allah buta. Al-A'raf 179. Karena tadi ujung ayat yang barusan dibaca Pak Hendra, la'allakum tashkurun, dibere tak perangkatna ta jang kembali mengingat terhadap semua perjalanan batin. La'allakum tashkurun, supaya dipakai ta alat. Ya, eta tuh jendelana akal. Nu tilu bieu teh. Jendelana akal. Apa cenah Hendra coba? dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, coba tuh. Sampai situ dulu. Ya, Disumpahi nggak tuh sama Allah? disumpahi. Berarti ada ketetapan awal dari Allah. Ada Kodo awal. Kodonya, kodo ketetapan awal tuh. Sungguh kata Allah, akan kami penuhi neraka jahanam itu banyak dari kalangan banyak jin dari kalangan jin dan dan manusia. manusia. Sebetulnya di sini. Karena golongan jinnya sekarang sudah ikut masuk. Masuk. Weh, malaikatna asup. Masuk. Jin setan iblis asup. Oh, asup kabeh kadinya. Eta keneh. Ya. Jadi manusia teh geus ditetapkeun pada awalna ku Allah rek minuhan naon? Neraka. Jahanam. Ku sabab naon eta? Ketetapan awal Allah bisa berlaku terhadap manusia, di mana manusia bakal minuhan neraka jahanam. Naon sababna? Coba. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Satu, tadi perangkat yang tadi Allah berikan ketika lahir, kolbunya tidak digunakan untuk memahami. Terus Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. dibere panon mah, tapi teu dipake merhatikeun. Teu dipake ningali tanda-tanda. Siga tadi ya tanda teh nya urang teh kan jeung cai teh meuni asal biasa-biasa. Padahal ternyata kita jadi wakil Allah. Oh, ternyata jadi wakil. Nepi ka urang nginum cai teh teu ngarasa hadirna saha? Allah. Masya Allah. Ya, teu daek merhatikeun tanda. Ketika kita memberi, tadi memberi asma saha? Allah. Milik saya tak asma? Allah. Begitu saya memberi, berarti pemilik asma hadir. Hadir. Nyaksian orang bahwa eta Allah memberi. Nyaksian. Nyaksian. Selama ini nyaksian. Nyaksian. Asa sahawe nu mere teh? Masya Allah. Bohong orang syahadatna teh. Asyhadu alla ilaha Illallah.
Saya bersaksi tidak ada ilah yang mencipta, menolong, memberi, memelihara, memperbaiki, mengasihi, menyayangi illallah kecuali Allah. Malah tampil. Saha nu tadi mau nolong, Abdi. anu memberi, mencipta, memperbaiki. Allah nanti kasakseni, nu kasakseni, nu bungkel. Ya, beres? Bohong, sahadatnya karek dia. Can nyakseni, can nyakseni. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ari Muhammad teh naon? Utusan Allah. Arti Muhammad teh terpuji. Orang terpuji. Orang terpuji. Alhamdulillah. Segala puji. Lillahi. Kagungan Allah. Berarti semua puji milik siapa? Allah. Kok sekarang ada orang terpuji? Muhammad. Kok sekarang ada sih orang terpuji? Katanya segala puji Kagungan Allah. kagungan Allah. Atau siapa ini Muhammad? Ternyata Muhammad itu rahasia Allah. Sifat terpujina Allah. Rasulullah diutus turun ku Allah ka Muhammad bin bedakeun Muhammad jeung Ahmad. Muhammad bin Abdullah. Memang di wilayah lu disebutna Ahmad. Ahmad. Kalau Isa yang nyebut Ahmad namanya, wilayahnya Ru. Ya. Muhammad bin Abdullah ini jasadnya. Oke? Muhammad ini sifat terpujinya. Moal aya makhluk di muka bumi nu paling sampurna selain ti Muhammad bin Abdullah. Moal aya deh. Geus beres ya? Dimaksum hidupnya, Masuk. dijaga dari dosa, Jaga. selamat akhiratna, Selamat. surgana dijamin. Dijamin. Geus beres Muhammad bin Abdullah. Ya. Nyata sifat terpuji Allah diturunkan diutus ke Muhammad bin Abdullah. Tapi sifat terpujinya wafat tuh. Jadi nu wafat saha? Jasadna. Jasadna Muhammad bin Abdullah. sifat terpujina teu pernah wafat. Moal pernah mati. Aya teu sifat terpujina diri urang? Aya. 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 Lamun teu aya sifat terpuji moal aya jelema nu bisa ngagawean kahadean. Berarti begitu eta manusia atau diri urang ngalakukeun sifat terpuji, berarti eta sifat terpuji diutus ku saha? Ku Allah turun ka diri urang sehingga diri urang bisa menyatakan sifat terpuji. Ari diutus turun kenal Rasul jadi utusan. Sifat terpuji teh utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sifat terpuji yang keluar melalui diri saya ini adalah utusan Allah untuk kalian. Sahadat benar. Nah, itu dituju ke mana? Loh, sholawatnya ke mana? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya tuh? Tuh, ayo. Ayo. Beri keselamatan. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepada selamat. Selamat. Ayo berdoa. Selamat Muhammad bin Abdullah. So, Geus dijaga tina dosa. jaga. Oh, ternyata lain Muhammad bin Abdullah 14 abad lalu nu disolawatna. Tapi sifat terpuji nu aya dina diri urang anu tadi turun ke wilayah jiwa yang harapan peperangan ngalawan kekuatan hawa. Nafsu. Ya Allah, salametkeun sifat terpuji nu aya dina diri abdi. Ulah nepi ka peperangana dikalahkeun ku kekuatan hawa. Nafsu. Eta sholawat.
Maka Umar bin Khattab ngamuk tuh ketika disebut Muhammad wafat. Ini orang Yahudi mereka kabar ke Umar bin Khattab. Umar, sungguh Muhammad telah wafat. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan saya potong kedua tangan dan kakinya. Ngamuk tetap Umar. Oh ngamuk. Padahal geus marifat Umar teh. Nah, di posisi itu masih kena bisa ngambek. Ya. Jadi ingat ya, kesadaran itu bukan berarti DP handap asor sumun dawu, bukan berarti orang itu harus tetap suci, bukan, tapi dia sadar bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu orang sadar. Jadi hawa nafsuna dipimpin, dikendali. Kunaon Umar mak ngamuk karena nu disebut ku Yahudi sesungguh Muhammad telah naon tadi arti Muhammad? Sifat terpuji. Teu make bin Abdullah mereka bar. Coba lamun kieu, wahai Umar, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah wafat. Ngamuk enggak? Enggak akan ngamuk. Karena sadar betul jasadnya akan wafat. Tapi nu disebutkan ku eta orang ka Umar, sesungguhnya Muhammad, padahal sifat terpuji Allah tidak akan pernah mana. Maka kata Umar, akan kupotong kedua tangan dan kakinya. Tadi, kalau sifat terpuji tidak ada di dalam diri kita, maka tangan kita dan kaki kita tidak akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Bisa? Bisa dipahami? Karena jadi simbol eta teh dipotong kedua tangan dan kaki teh. Mah bisa ngagawean perbuatan terpuji. Namun Muhammad nawafat. Oke ya. Jadi ulah dugi ka urang nu bobolokot ku dosa ngaduakeun saha? Muhammad bin Abdullah anu geus beres. Anu geus sampurna. Ieu doakeun ieu. Sifat terpuji nu aya dina diri urang nu keur peperangan. Kata Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah ketika pulang perang Badar, apa pidatonya? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil dan akan menuju perang yang sangat besar. Kaget para sahabat. Perang Badar eta teh balik di perang Badar nu korbanna loba pisan. Eta Muhammad nyebut kita baru pulang dari perang dan menuju perang yang sangat besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasul. Perang besar macam apa lagi ya Rasul? Rasul jawab, mujahadatun nafs. Perang memerangi hawa nafsu. Ta ieu. Di dieu ieu. Bisikan-bisikan tadi nu kadang kurang teu karasa ngabisik natenya kana jiwa teh lah. Arek naon ngalahkeun Muhammad, ngalahkeun sifat terpuji dina diri urang. Nah ieu maka kurang doakeun terus. Ya, eta Muhammad nu bakal nyapaatan sifat terpuji nu aya dina diri. Coba bahkan sakabeh nabi surat sabaraha eta sakabeh nabi dipentah heula ku Allah sumpahna rek nolong Muhammad. Surat sabaraha saya kode ayo ingat. Ya sebentar ya sebelum membahas kesempurnaan sedikit. Yo santai-santai sambil minum-minum. Coba dibantu
Surat Ali Imran ayat 81, benar nggak? Surat 3. Ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nah, nabi. betul. Ulang. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Muhammad bin Abdullah itu nabi pertama apa nabi terakhir? Terakhir. Bahkan sebelum Muhammad bin Abdullahnya datang. Oke? Sebelum Muhammad bin Abdullahnya lahir di muka bumi. Seluruh para nabi sebelumnya sudah diminta sumpah. Ya. Rasul yang dimaksud tadi, lalu jika datang kepadamu seorang rasul, apakah kamu akan membenarkan ajarannya dan menolongnya? Ini rasul yang dimaksud dalam Muhammad. Janji itu para nabi. Mau diutus jadi nabi tak? Lamun tengah janji siap nolong Muhammad. Jadi sebelum Muhammad bin Abdullahnya lahir, Muhammad secara sifat terpuji sudah ada sejak manusia pertama. Sudah ada. Dan semua para nabi itu janji akan menolong sifat terpuji itu. Janji akan menolong Muhammad. Apalagi sekarang kita setelahnya. Sebelumnya lahir saja Muhammad bin Abdullah siap ditolong. Nah, ini saking Muhammad sempurna. Ya. Bentuk kesempurnaan manusia di muka bumi. Ya. Oke, ada pertanyaan kan nih sebelum masuk ke Arafah, ke teknik. Sedikit saya lengkapi. Tadi siapa yang menerima amanah? Yang menerima amanah jiwa. Apa amanahnya? Jasad. Jasad ini wadah atau tempat bagi si jiwa. Ada batas masa pakainya. Ada batas masa pakainya, yaitu ajal. Berarti jasad ini harta bukan? Harta. Maka begitu serah terima amanah, berlaku 3 ketetapan. Satu, pasangannya. Begitu si jiwa terjadi serah terima amanah, yaitu menerima jasad sebagai amanah, berlaku bagi si jiwa 3 ketetapan. Ya? Kitab ini dikalungkan pada lehernya. Apa ketetapannya? Pertama, jodohnya, biasa disebut begitu. Apa pasangannya bagi si jiwa? Jasad. Semua manusia yang lahir ke muka bumi berpasangan. Di mana jiwanya berpasangan dengan jasad. Dan Nabi Isa secara ayat nyatanya, secara lahiriahnya punya istri nggak? Nabi Isa nggak punya istri, ya. Makanya pasangan di sini bukan seperti Pak Hendra dengan Bu Nur dalam hal ini. Nah, ini tanda nyatanya saja. Apa tujuannya disatukan? Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas khalifah, yaitu berbagi tugasnya. Ya. Jadi pasangan di sini adalah jiwamu dipasangkan dengan jasad. Kalau nggak dipasangkan, turun nggak ke muka bumi?
Misalkan jasadnya saja, nggak ada jiwanya. Cacat mental disebut sakit jiwa. Diminta tanggung jawab? Enggak. Atau jiwanya saja turun, nggak ada jasadnya, jadi turun nggak? Enggak. Ya ini ketetapannya, yaitu dipasangkan jiwamu dengan jasad. Kedua, apa? Rezeki. Apa rezekinya? Jasad. Oh, ini rezekinya. Ya, tadi mata dengan penglihatan, telinga dengan pendengaran, hati dengan pemahamannya, muncul ilmu pengetahuan. Setelah muncul ilmu pengetahuan, muncul kemampuan dan kelebihan. Setelah muncul kemampuan dan kelebihan, bisalah dia berbuat sesuatu, berkarya nyata. Nah jadi duit. Oke, sama begitu tuh rezekinya ya. Awalnya di mana? Jasad. Di yuk ya ente lamun teh dibere ilmu bisa nyen kusen jeung kantok dibere heula ilmuna eta ilmu geus diselapkeun teu kabeh jelema teh ku Allah dibere ilmu anu sarua jeung ente. Jadi dipilih ku Allah ka mana ieu nyelapkeun aya. Kadinya. Begitu eta ilmu diselapkeun, muncul kemampuan, muncul kelebihan, muncul buah karya. Dibayar tuh? Dibayar. Ya. Awal rezekinya di mana? Jasad. Sok dokter nu disebut dokter apa sarupa dokter teh? Apa macam-macam? Spesialis penyakit dalam, spesialis kulit, spesialis jantung, bla 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 bla. Beda-beda kalau diberi ilmu. Beda. Masya Allah. Datang orang ke dokter, didiagnosa ke dokter. Makanya naon dokter ngadiagnosa penyakit urang? Hah? Makanya belum jadi diberi ilmu ngadiagnosa. Daek teh datang ke dokter anu ilmuwan. Tebakan mana gitu. Didiagnosa ku ilmu saha? Allah. Jadi saha nu ngadiagnosa? Allah. Masya Allah. Allah Da- oke. Allah. Datang coba teh nu ka dokter. Kunaon Bu? Ku ilmu nang Allah. Duh, ternyata ieu teh dong. Darieut manawi? Henteu. Mual-mual manawi eta dokter. Henteu. Ya. Sugana tuh lempang gitu jolong-jongan. Darieut kunang itu sadar naon cenah datang. Bingung kan mana? Yo nya. Jadi dokter oge sarua secara dohirna mah mayan age poe. Ya. Dibere heula tanda-tanda anak urang. Terus getret nyieun resep geus kapanggih teh panyakitna. Bisa tebus di apotek. Obatna nya. Obat dicipta ku naon? Ku ilmu. Nepi ka obat rieut pabalatak sabaraha rupa. Beda-beda. Beda-beda nu boga ilmu na eta teh. Ya. Berarti eta obat dicipta ngagunakeun ilmu saha? Berarti ketika eta obat ku urang diuyup, bray cager saha nu nyageurkeun? Kunaon tadi? Masya Allah. Puji-puji nang Allah. Oskadon pancen. Oh iye. Leungit Allah nak katutup. Nu hebat? Oskadon. Nah, tanya Marija, tete ipisnya. Bapak Ibu. Jadi rezeki di mana? Jasad. Ayo harta awalna ya. Titipan ya teh? Amanah kudu dibalikeun, kudu dibalikeun. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu, yaitu dengan jasad dan jiwa. Kumaha atuh jihad dengan harta teh? Gunakeun eta jasad jang kamanfaatan hirup dina kagiatan sehari-hari. Ibu rumah tangga, urus rumah tangga.
sasapu, gegero, cuci piring, ngurus budak, ngurus salaki. Eta teh jihad, keur nyerahkeun naon? Harta jasad, nyerahkeun amanah. Keur diserahkeun ka Allah. Ari amanah bakal dicokot. Nah, dipaksa. Serahkeun ti ayeuna. Apa dicabut kalayan paksa? Apa diserahkeun ti ayeuna? Serahkeun. Coba itu pilihan kita. Apa pilih untuk menyerahkannya dengan segera, yaitu melalui aplikasi perbuatan kita sehari-hari, selama perbuatan itu baik, atau menunggu dicabut secara paksa. Ketika dicabut secara paksa, jiwa kita merasa bahwa jasad ini adalah milik kita. Itu yang disebut Nabi ibarat tebasan 1000 kolok. Benang kolok kita dia mau pedang. Bahaya ben. Kabayang teu tebasan 1000 kolok. Sakaratul maut teh siga kitu. Lamun selama si jiwa ngarasa memiliki jasad. Serahkeun we. Mangga ya Allah. Karena ieu kadar kemampuan jeung kaluwihan ku anjeun dipaparinkeun ka kuring. Sakadar ngurus rumah tangga. Sasapu, gegero, cuci piring, masak. Ngurus budak, ngurus salaki, nu boga salah. Mangga ya Allah nyangga. Ieu kadar kemampuan aya ku anjeun dipaparinkeun. Maka kuring sakadar ngajalankeun tugas nu ku anjeun diparentahkeun nyaeta ngajalankeun tugas-tugas khalifah supaya hirup kuring manfaat pikeun sasama. Jadi niatna beda. Gawe ulah niat neangan duit. Eueuh saayat ge dina Quran. Ayat nu nitah neangan rejeki eueuh. Mun aya bejaan pang neangan terus bejaan. Ya. Karena rezeki nama geus aya dina satantu diri. Coba lamun kaluar tina salat Jumat. Ya. Wa idza qudiyatis fantasiru fil ard terus tuh. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Nah ini tantangan rezeki. Wabtagu min fadillah. Apa artinya? Mencari. Carilah keutamaan. Apa keutamaan? Perhatikan. Apa sih kemampuan dan kelebihan paling utama diri saya? Saya menyen panto. Bertebaran nate. Ngarit. Tugas solipan. Ulah digagabah. Sakabeh pagawean di mata Allah sarua nilaina. Eueuh nu hade, eueuh nu buruk dina perbuatan baik maksudna. Kang Herman ngan bisa micen cucuk di jalan supaya batur ulah kacuga. Niatna nih murni ikhlas lillahi ta'ala. Pangudin benghar kaya raya. Bro di juru, bro di pantok. Ngabagi dahareun jalma sakampung. Ya. Sodako bagi jalma sakampung. Perbuatan hade teh? Perbuatan Kang Herman hade? Dua nana perbuatan alus. Sarua teh nilaina di mata Allah. Sarua karena dua-duanya perbuatan saha? Perbuatan Allah tadi nu hade maka hade. Jadi nu ieu ngabagi sodako perbuatan saha? Nu itu bikin cucuk perbuatan saha? Naon nu ngabedakeun? Pengakuan. Nih. Itu mata diniatna. Murni lillahi. Oh hayang kapuji. Oh hayang ria katanya ku batur kudu wakil kala nu nyawan euy. Arek micen cucuk teh. Nu nyawan mah antep we. Atau wangkel tadi aya cucuk di ditu ku urang dipiceun euy.
eta mah teu ria saeutik kalayan niat lillahi ta'ala ieu sok sanajan teu diucap dina qalbuna. Candang tuh nulian bisa juga kuliah. Hayang kapuj, hayang diakui sebagai ahli sodako, hayang diakui sebagai jalma beunghar nu berehan, darmawan. Seketika itu gugur nu ieu di mata Allah, nu itu nu ngajadi. Kade ya, karena itu menyerahkeun naonna ka saha? Nyerahkeun harta na ieu tadi dipake ku Allah, dipake nganyatakeun perbuatan baik nu ieu diakui ku diri teu diserahkeun ka saha? Allah. Nah ieu jadi sederhana jeung Allah ya. Asal urang murni lurus nih niat murni lillahi ta'ala, ulah ngangkur ucapan lillahi ta'ala teh. Ari lillahi teh naon artina? Kagungan Allah. Tapi di apa usaha gini? Aneh banget. Ari niat lillahi ta'ala. Ari pagawean di aku usaha. Terus pajin-jin badannya. Nu katilu naon? Ajal. Ajal. Nu mana nu kena ku ajal? Jasa deui wae. Jadi 3 ketetapan ini terkait jas dikalungkeun kasih jiwa. Kayak ditanya di akhirat dipake naon jasad anjeun ketika di dunia. Lamun teu dipake naon? Teu diguna manfaatkeun atawa dipake ngagawean perkara-perkara nu buruk, maka dibangkitkeun ku Allah dina kaayaan cacat penunggukan. Itulah penyesalan yang tiada ujung. Ya, siksa nu abadi. Karena mendapati kitab jasadnya di dalam keadaan cacat. Sok urang ayeuna ngariung di dieu sakilo mah. Misal dahareun enak-enak. Minuman lezat-lezat. Sariawan we urang. Sorangan. Kumaha kira-kira? Teu enak. Moal ulang sariawan. Tong hari ganing neureuy hakaneun. Neureuy cai oge asa neureuy cuy. Eta teh rusak naon? Jasad. Engke dibangkitkeun kitab jasad pengganti. Wadah pengganti nu baru engke jaga di alam nu teu terikat ruang waktu nu bakal abadi tapi dibangkitkeun dina kaayaan cacat. Bayangkeun. Naon nu bisa dinikmati? Itulah neraka. Maka digambarkeun cenah neureuy caina teh cenana cai cucuk di mana? Jakun. Oh. Maka begitu dibangkitkan, manusia akan menerima kitab dalam keadaan terbuka. Naon ayatna eta kan? Naon ayatna? Mereka menerima kitab dalam keadaan terbuka dengan wajah berseri-seri. Ada yang menerimanya dengan tangan kiri dari belakang sambil menyicingkan muka. Sok pangmukakeun coba. Merah sidik, merah sidik. Isi kok. Jadi simbol narima ku tangan kanan. Ari kanan teh simbol naon? Kahadean. Jadi nu dipake jasadna ngajalankeun kagawean, naon? Ngajalankeun kahadean, digawe kahadean, eta ke disimbolna narima ku tangan kanan. Berarti nu narima ku tangan kiri?
sirkoh kemudian pasal payah dulu biasa Amma man utia kita bauku jamini, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, pasal payuhasa bisa banyak siro, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Masya Allah. Yang polifila alihi masuro, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dan gembira. Amma man utia kita bahu waro al-wahri, dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, pasau paya da'u tuburo, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Mung yang harapan. ya Sahiro, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Panasna nepi ka ubun-ubun. Innahu kana fi ahlihi Ya. Bukan api ahli masuro. kemudian dahulu di dunia Dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. keluarganya di dunia Jadi kieu. Tadi nari mana ti hareup ti tukang. Itu bukan. Itu kan anu catatan amanah goreng. Kusabab manehna mung ningali wadahna dina kaayaan can. Sok bayangkeun urang. Bayangkeun we. Ayeuna urang siga kieu. Begitu kelak mendapati kitab jasad lebih buruk dari ini. Cacat luar biasa. Daek teu kira-kira nanti. Maka nanti di ayat lain begitu saya nanti menjelaskan tentang proses perjalanan naik. Nanti Allah itu sampai begini dalam ayat. Coba perhatikan sekali lagi. Adakah dari dirimu yang cacat? Allah itu sudah perjalanan kayaknya. Nah, dina perjalanan spiritual. Ditemongkeun urang teh jeung ditinggalikeun karena kitab jasad pengganti nu bakal. Perhatikan sekali lagi. Nepi ka kitu tah. Adakah dari dirimu yang cacat? Ini tadi ulang-ulang. Benar. Tapi dahulu ulang. Tapi nah, kieu. Tah jiwa urang teh bakal gitu. Ih. Ya Rob, minta naon? Kembalikan saya sehari saja ke dunia. Naon mentana? Sodako. Pak asodako. Niscaya saya akan bersodako dengan harta jasad ini. Saya akan gunakan jasad ini supaya hidup saya bermanfaat. Minas solihin, dan saya tidak akan mengakui bahwa perbuatan baik jasad ini sebagai perbuatan baik saya. Tementa sholat, tementa puasa, tementa haji, tementa ngaji, Pak Asod, niscaya saya akan guna manfaatkan ini harta ya. Jadi sodako, zakat, infak lain jelema nu boga duit tungku. Kabeh sakabeh manusia dituntut salama eta manusia boga kasampurnaan jasad, punya kelebihan dan kemampuan, Allah tuntut. Nanti ditanya. Pertanyaan, berikan dia. Abu sabaraha ya? jam 10 kurang 10 Samemeh ngajawab pertanyaan Pak Hendra. Aya pertanyaan berikan dia. Jadi nyambung ke lamun tos di kieu ngajawab arofahna nyambung. Jadi catat-catat dulu ya bahwa neraka akhirat teh eueuh seuneuhan. Namun aya seuneu atau lain alam tidak terikat ruang waktu. Kan urang kitu ngabayangkeun siga di dunia mudah.
Hatupan ieu mah alam terikat ruang. Hari diri itu jangan naon aya seun. Eta teh simbol unggul, tanda, gambaran panasna. Kumaha? Panasna seun. Aya pernyataan Tadi ngomong keluarga tuh tadi. keluarga. Ya. Juen ya dibangkitkan ku Allah di akhirat. Dina kayaan cacat. Tokoh. Lewat pamajikan. Nu dipikanya bebeakan di dunia. Lewat anak nu dipikanya bebeakan. Neng, tolongin abi neng. Sibuk dia dengan urusan. Dadah. Anak-anak Dadah, tolongin Abi. abi. Sibuk. Bayangkan. Di dia dipika cinta bebeakan. Kadang ngelehkeun cintana urang ka saha. Panasna nepi ka ubul-ubul. Jadi lain yang cakruhan panas. Ayeuna karasan gitu. Cing urang nikahnya jelema bebeakan. Tiba-tiba ya urang aya perlu Teluluran. panas. Najis. Ayo ngagolak di dia Siap. Bagoy eta mah. hayang ngagolak. Ngagolak. Siapnya. Sabalikna, sabalikna. Nu tadi, nu narima catatan ku tangan Kanan. berarti surga bagiana. Ketika di surga, surga itu wilayah netral. Wilayah suci. Eueuh benci, eueuh dendam, eueuh permusuhan di dia. Begitu asup ka surga. Mang Aeni asup ka surga. Ya. Bisa ditakdir ku Allah jadi ahli. Amin atuh Mang Aeni. Cet Mang Aeni di surga. Ya Allah, hadir ke Tijuen. Sebutan hiji-hiji Mang Aeni. Baheula teh pernah ngopi, we babarengan bari cacala katakan ya Allah. Dihadirkeun ku Allah kabeh. Jadi pelayan maneh. Rajana saha? Mang Aeni. Juen dihadirkeun di surga. Juen jangan layanan saha? Main nih. Padahal hakikat juenna keur aya di mana? Di neraka. Nah, eta ahli surga bedana. Saha nu hayang dihadirkeun hadir. Di neraka tadi sorangan tong hari ganing hayang di baturan jelema. Nyalahkeun iblis wae ge moal bisa. Cek iblis. Nah, nyalahkeun kuring aing mah bisik-bisik kuungkul. Coba arek kumaha urang genek nanya aya di dia ditutur-tutur. Ya harus di ditu, disalahkan wae itu bisa. Masya Allah. Sorry ye. Ya. Oke. Kayak pernyataan Deung bahwa cenah seuneu anu diturunkeun ka dunia teh meunang eta teh seuneu ti naraka meunang ngumah 70 naon? Eta kumaha eta teh? Sok rekam ku anjeun. Cekai kayak Sapanjang hirup ti mimiti sadar nepi ka kiwari. Rasa panas anu ngagolak dina batin dina jiwa anjeun. Sakumaha rasa? Rasa naon atuh? Sanyeri. Rasa siksa Rasa panas. siksa aku rasa eta panas. Eta teh Moal aya sentimen. wah jengke nu di ditu. Gitu. Jadi ieu mah tanda adunya majraatul Akhirah. eta mah geus sidik surga dunia teh cerminan akhirat. Jadi eunteng naon rasa di dieu. Jadi kan nu dinikmatkeun rasa, nu disiksa rasa. Ya, karena di itu selain alam nu terikat ruang waktu, rasa nu disiksa, rasa nu dinikmatkeun. Ai di dieu mah pan kudu nepi heula lin dia teh kana leta. Di ditu mah nikmat teh nikmat we. Teu nginum oge nikmat.
Dari Iya. rasa-rasa. Tapi diberi wadah. Saya digambarkan, tapi kudu disaksian eta wadah. Muhammad itu Mi'raj itu ditemongkeun kana wadah. Ditemongkeun. Baiti jannati. Tapi kan ke kaucap baiti Jangan. rumahku adalah surga bagiku. Wadah nu anyarna teh geus katingali. Indah luar biasa. Sabaraha tahun Muhammad ditinggalikeun kana kitab jasad penggantina. Sabaraha tahun usia atau sabaraha tahun kenabian? Waktu Isra Mi'raj. Iya, sabaraha tahun? Itu 15 tahun. Kenabian? 13 ya? 13. Di tahun kedua Hijrah. Hah? Tahun kedua Hijrah. Kedua aja. 15. 15. Berarti sabaraha tahun? 50 53. 55 tahun diperjalankan. Nih kami berhadapan. Berhadapan. Itu jadi wadah kade. Cik, arek mudag surga, arek mudag dirina. Dirina. Ayo. Arek mudag surga, arek ngadidu, arek mudag dirina Tuhan. Dirina. Nafsu. Surga makhluk lih. Makhluk. Neraka Makhluk. Muhammad ditinggalikeun karena wadah pengganti nu baru ketika Isra Mi'raj. Turun deui ka bumi. Turun. Berarti akan tugas. Iya. Tugas naon? Kenabian. Kah nabi ya. Sabaraha tahun sana? 8 tahun menjalankan tugas kenabian. Lamun teu aya tugas kenabian udah selesai pulang di situ. Wafat. Nah, maka sekarang dulu. Kita lihat dari situ. Nyambung karena nanti pelan-pelan nyambung karena pertanyaan Pak Hendro. 2945. Dia carana itu. Carana teknik urang keluar tina kedoliman jeung kebodohan. 945. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Utlu ma uhiya Utlu ma kitab iya ilaika minal kitab